Halo teman-teman seperjalanan, ketemu lagi di Financial Wisdom Academy bersama saya Doli Indra Permana dan di samping saya ada Ibu Dayanti Sudiro selaku Holistic Wealth Expert dan beliau adalah founder Financial Wisdom. Kali ini kita akan nanya-nanya nih seputaran tentang perencanaan keuangan dan apa kaitannya dengan investasi. Bu Oki, saya langsung aja nih ke topiknya. Investasi ya. Yes, Bu. Jujur ya, perencanaan keuangan itu ngomongin tentang tabungan lah, atau tentang mungkin di video kita yang sebelumnya tentang spending. Hubungannya sama investasi itu sebenarnya sedalam apa sih Bu nih perencanaan keuangan? Nah, investasi pastinya kita harus sesuai profil resiko kita. Oke. Apakah profil kita itu yang paling ini Agresif, agresif, moderat, sama konservatif, ya. gitu ya. Yang paling nggak mau berubah, yang maunya juga aman-aman aja, konservatif. Kalau kita ngomong jelek sama bagusnya, masing-masing ada hal yang perlu diperhatikan. Kita nggak bilang jelek atau bagus, tapi perlu diperhatikan. Contoh, kalau orang yang terlalu konservatif, kadang-kadang dia bisa menghilangkan potensi untuk mendapatkan lebih. Saking takut, gitu kan? Apa-apa takut, jadi dia nggak berkembang juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong bukan hanya profil risiko, yaitu tentang tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangan kita apa? Bisa yang jangka pendek, cuma 1 tahun, bisa yang jangka menengah, 5 tahun, dan 10 tahun, atau lebih dari 10 tahun. Kebanyakan orang kalau diomongin yang lebih lagi, suka nggak kebayang gitu ya. Kayak kita ngomong sama orang yang umur 20-an gitu, ngomongin pensiun gitu, kayaknya kan, aduh masih lama, nggak kebayang. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu tahu emosi kita itu biasanya bisa mendukung itu enggak? Ya, tapi ini agak deket sih dengan profil risiko ya. Kalau kita udah tahu profil risiko, kita udah tahu tujuannya, keuangannya jangka pendek atau menengah atau panjang, kita bisa memilih investasi yang bijak. Dan satu lagi adalah tentang jangan melakukan investasi hanya di satu tempat. Contoh, properti aja. Contoh reksadana aja gitu ya, atau deposito aja, atau maunya bisnis. Saya maunya untung paling gede. Kalau di bisnis tuh kan dapatnya lumayan gitu ya, 20% kita mengharapkan. Jadi setiap kali ada uang, bisnis. Ada uang, bisnis gitu. Nah, kita harus tahu, kalau kita udah tahu tadi profil risiko kita agresif, oke ya, pemberani nih. Tapi kita harus tahu tetap ada yang ngerem nih. Jadi dengan tahu dua ini, ada yang ngerem bahwa kita walaupun pemberani, tapi kalau tujuan keuangannya di depan mata nih, bahkan kalau kita ngomong 2 tahun lagi harus membiayai si kecil gitu kan, kan hati-hati dong. Kalau bisnis tuh kan kita nggak bisa tahu apakah dia bisa balik dengan berapa tahun, walaupun di atas kertasnya ada, tetap ada resikonya gitu. Itu kira-kira Mas Doli. Berarti dengan kata lain kan don't put your egg in one basket ya. Jangan naruh telur di keranjang yang sama. Pertanyaannya lagi terkait dengan tema kita, itu adalah godaan dalam investasi. Contoh misalnya saya masih muda, oke lah saya ambil yang profil resikonya yang agresif nih Bu. Tapi apakah boleh jika saya masuk ke usia-usia pensiun, saya mengambil yang agresif juga? Karena saya ngerasa pengen pengembaliannya cepet. Saya pengen taruh di saham tuh. Tapi kan usia saya udah mature lah ibaratnya, ya, udah 55 misalnya gitu ya, atau 50 tahun gitu ya. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu Bu? Atau profil resiko itu memang harusnya profil resiko ya ke sekian, yang buat orang konservatif aja, atau orang-orang konservatif tuh nggak usah ambil yang agresif, khusus orang yang agresif aja? Itu gimana tuh Bu? Oke. Itu godaan banget tuh Bu. Teman-teman, kalau soal profil resiko itu biasanya bisa juga berubah. Gimana cara berubahnya? Kalau kita menaikkan kapasitas diri, ya, dengan kita menaikkan kapasitas diri, yang tadinya misal gini, apa-apa takut, misalnya Mas Doli nawarin saya nih saham gitu kan, saya bilang enggak, saya mah takut, itu teman saya tuh udah sampai bangkrut gara-gara saham loh. Saya jadi pokoknya menutup diri itu gitu kan ya. Tapi ketika saya belajar,
saya bisa lebih ngerti sehingga saya juga bisa mengambil pos-pos yang memang cukup aman di saham. Misalnya saham-saham yang blue chip atau saham-saham yang fundamentalnya bagus, kita masih bisa aman mengharapkan dividen, atau kita mengharapkan untuk jangka panjang ini akan selalu naik loh, walaupun sekarang turun tapi dalam beberapa tahun kemudian bisa naik dan sebagainya. Jadi dengan menaikkan kapasitas diri kita bisa terbantu. Kedua, menaikkan energi diri. Oh, itu ada pengaruhnya ya, Bu ya? Ada pengaruh juga. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan tadi ya, kita di pembahasan yang sebelumnya kita ngomong soal sehat holistik kan? Fisik, emosi, mental, spiritual. Kalau kita dalam keadaan energi diri yang low, memandang apa-apa kayaknya banyakan takut. Kebanyakan kita langsung malas juga, daripada gue harus pergi kemana-kemana mencari tahu lebih lanjut, udah ini aja yang depan mata. Dan maaf kata ya, Mas Doli, ini banyak loh dilakukan oleh pekerja-pekerja saat ini. Iya sih, bener Bu, bener banget. Dia kapasitas energi low-nya karena udah kehabisan energi di pekerjaan. Padahal dalam hidup ini kita juga harus mikir untuk diri sendiri. Saya bukan ngajarin jahat, saya bukan ngajarin berarti lu kerjanya nggak usah sepenuh hati, bukan ya. Kerja sepenuh hati, tapi kita punya time management yang bagus. Misalnya, oke, saya kerja sebaik-baiknya, tapi tiap Rabu malam saya akan selalu belajar 2 jam. Misalnya ya, oke, saya kerja yang terbaik, tetapi ketika dalam perjalanan saya akan dengerin 1 podcast. Saya akan baca 1 buku ya, misal beberapa lembar gitu ya, dan sebagainya. Itu pilih sendiri. Kalau kita menaikkan energi dirinya udah cukup bagus, tadi kita lebih banyak olahraga, biasanya lebih fresh. Iya, betul. Ya, kita juga lebih optimis. Itu loh, kalau orang olahraga, tidurnya cukup, ya, emosinya kita belajar mengelola emosi, nggak dikit-dikit lihat saham langsung jatuh, langsung drop, langsung marah-marah, langsung kesel, langsung ini, langsung itu kan, gitu kan, banyak kan. Nah, kalau kita bisa kelola tadi segi holistiknya, itu juga akan bisa menaikkan yang kita akan investasikan. Jadi kita akan bisa berubah dari konservatif ke moderat ke misalnya yang agresif. Berarti teman-teman seperjalanan dari statement yang disampaikan sama Bu Oki, kita tuh bisa berada di zona yang mungkin masuk ke agresif atau masuk ke yang konservatif selama kita sendiri pengen curious, pengen belajar mempelajari gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu, Bu, saya mah udah tua, saya cocoknya konservatif. Tapi sebenarnya kalau andaikan dia meluangkan waktu dan hatinya juga secara mental apa segala macam, mungkin mindfulness-nya dijaga juga, terus dia juga punya lifestyle auditnya dia gak dijagain juga, tahu apa segala macam batasan-batasannya, dia bisa mempelajari atau aktualisasi diri lagi. Saya rasa dia mungkin bisa mempelajari tentang yang investasi yang sifatnya udah masuk agresif gitu-gitu, Ibu. Iya. Makanya investasi kalau kita ngomong di financial wisdom bukan hanya bicara soal tadi ya dengan instrumen keuangan. Investasi itu adalah dari leher ke atas. Dari leher ke atas. Jadi investasi diri. Bisa-bisa kalau kita mau investasi diri dari yang biasanya misalnya kita bisa nabung nih, nabungnya 1 juta 1 bulan gitu ya. Kita biasanya taruh di reksadana atau taruh di mana. Kali ini kita belajar. Nanti bulan depan kita taruh di tabungan biasa lagi yang seperti investasi biasa. Bulan depannya lagi buat belajar lagi. Jadi 1 tahun itu kita bisa menginvestasikan di instrumen keuangan dan di diri kita. Karena kalau investasi di diri kita bisa menaikkan kapasitas kita. Ya kan? Kalau kita bisa misalnya ngambil sertifikasi tertentu ya, sertifikasi misalnya CFP atau AWP atau certified estate planning atau misalnya coaching ya, dan sebagainya.
itu akan membuat kita juga lebih mudah dipromosi. Bener nggak? Bener, Gimana Mas bener. Doli pengalaman? Karena pengalaman juga kalau ngelihat teman-teman yang punya apa ya, mungkin aktualisasinya diri dia bukan cuman praktek investasi ya, tapi dia punya literasi yang banyak gitu ya. Mungkin dari namanya kan kelihatan tuh ada gelar-gelarnya SCFP segala macam. Saya rasa itu udah mencapai titik wisdomnya dia untuk mengelola keuangan jadinya ya Bu ya, berarti ya. Dan itu pengalaman yang sangat menarik. Dia sambil kerja, sambil berinvestasi, tapi investasinya bukan cuma duit. Investasinya tapi ilmu juga ya Bu ya. Nah, kalau di dalam financial wisdom sendiri kan kita mempelajari tentang perencanaan keuangan. Godaan setelah kita tahu nih Bu, setelah kita tahu masalah investasi, tahu perencanaan keuangan, godaan paling gedenya itu apa Bu? Paling gedenya ya uang yang seharusnya buat investasi dijadikan buat gaya hidup. Itu yang paling itu pasti banyak terjadi, paling banyak itu benar. Nah ini yang sebetulnya ya gaya hidup loh, artinya benar-benar cuman bisa dinikmati saat ini kan. Iya, benar. Soalnya kalau kita pikir-pikir ya Mas Doli ya. Pakai tas nih. Tasnya branded 20 lah. juta. Waduh ya, okay. Sama tas 1 juta. Atau bahkan 300.000. Fungsinya sama kan. Ya. Buat apa kita punya 20 juta? Kalau tadi 19 jutanya bisa diinvestasikan untuk kita bisa ngapa-ngapain yang lainnya gitu. Misalnya bisa juga kita buat ngambil sertifikasi yang mahal, atau kita misalnya buat ya investasi yang 7%-an, itu kan lumayan dapatnya gitu kan. Itu yang kadang-kadang juga terlupa. Menjadikan investasi tapi dibuat gaya hidup gitu loh. Karena kecenderungan teman-teman kita yang mungkin generasi milenial atau generasi Z yang pada umumnya sekarang punya banyak banget video-video dari YouTube atau mungkin dari Instagram atau dari TikTok yang ngelihatnya tuh resultnya tuh cepet gitu ya. Jadi dia godaannya cepet nih. Udah abis dapet segini, jual, beli, dan ujung-ujungnya ternyata duitnya dipakai buat gaya hidup. Malah nggak dipakai buat investasi mungkin terkait dengan tambahan ilmu gelar atau CFP atau segala macam. Itu malah bisa menjadi godaan investasi yang benar-benar jadi tidak bermanfaat, jadi investasi yang ditabung ya Bu ya. Iya. Nah kalau bedanya juga ya, kalau di misalnya kita cuma ngomong nih soal kamu nggak boleh nih buat gaya hidup. Saya pernah nemuin orangnya jawabnya, tapi saya nggak bisa Bu. Saya nggak bisa. Kalau saya itu di tengah-tengah teman-teman yang punya barang bagus dan saya enggak, saya nggak akan diterima. Saya tidak jadi percaya diri. Gimana dong Bu? Ya, ingat di episode sebelumnya, mengenali diri dan kemudian menaikkan energi diri, menaikkan energi diri dari emosinya, dari fisiknya, mental, spiritual, untuk bisa melihat sehingga punya mindset dan keyakinan yang berbeda tentang arti uang. Mindset dan keyakinan bahwa saya menganggap penghasilan saya ini memang untuk saya investasikan lagi, dan saya menganggap bahwa punya barang bagus belum waktunya sekarang. Bukan saya nggak mau, bukan saya nggak bisa, tapi karena saya rasa saya masih harus melakukan dengan lebih baik. Nah, itu sih Mas Doli. Kalau dia bisa kayak gitu, perjalanan menuju kesejahteraannya menjadi lebih cepat. Berarti dengan kata lain, investasi itu memang adalah salah satu tujuan yang baik, tapi kalau tidak secara bijaksana itu malah ngerusak perencanaan yang mungkin akan disiapkan pada nantinya ya gitu ya Bu ya. Dan yang paling penting adalah harus berangkat dulu dari sini. Ya, betul. Kita tenang dulu. Kalau kita tadi Bu nggak boleh, tapi kita resah kan? Tapi saya harus Mas Doli gimana gitu kan? Nggak bisa tidur gara-gara nggak boleh beli tas gitu ya. Bener nggak pernah ketemu kayak gitu kan? Pernah banget ada teman saya yang begitu juga. Iya, jadi banyak loh yang saya temuin nggak bisa tidur gara-gara dia harus menahan diri. Makanya itu bisa terlaksana kalau kitanya bisa berubah dalam hal energi dirinya tadi itu. Bu, ini agak melintir dengan kejadian yang mungkin itu kan tadi teman kita atau lingkungan kita yang seperti itu. Karena saya ngalamin nih Bu, di kantor saya itu lagi happening banget tuh, lagi
hampir banyak banget teman saya itu yang dapat penghasilan tambahan itu dari investasi, baik itu saham atau mungkin obligasi, pakai dari aplikasi handphone atau banyak lah ya. Dan ternyata mereka mendapatkan kondisi di mana ternyata harga yang mereka temukan turun drastis. Itu godaan mereka tuh ternyata tuh jadi emosional. Iya. Jadi suka, aduh gue stres banget nih, kacau banget nih, ini saham yang ini turun drastis, aduh gue mesti gimana nih, tapi kalau kata orang kalau saham lagi turun gue harus beli, tapi gimana nih, gue takut nih. Ternyata tuh ngaruh banget ya Bu ya. Kekerjaan kan? Betul. Iya. Dan itu yang perlu kita sadari buat teman-teman seperjalanan, bahwa ternyata pada saat kita menyiapkan sesuatu yang terkait dengan investasi, hal yang paling utama kita harus tahu profil resikonya dulu. Berarti betul ya Bu? Profil resiko, dan kemudian kita selalu kalau bisa sih naikin terus ya kapasitas kita tentang investasi. Kalau kita nggak mampu sekarang tahu semua, paling enggak kita bisa misalnya saya masih takut nih, boleh reksadananya saham tapi dikelola oleh perusahaan. Itu kan salah satunya ya. Karena saat ini saya belum bisa belajar nih untuk ngerti saham dengan benar gitu. Oke. Kalau andaikan saya nih Bu, ternyata tipe saya yang konservatif. Saya masih muda tapi konservatif. Mungkin karena saya punya riwayat ya kali ya, takut trauma. Kalau nabung takutnya salah karena pernah ditipu orang, jadi nggak berani gitu ya. Sebaiknya saya tetap di konservatif, atau saya tetap boleh belajar dulu hal yang lain untuk pindah ke agresif atau moderat. Jadi udah menyadari kalau dia konservatif, itu udah bagus. Oke. Udah ngenalin diri. Saya konservatif. Karena ada orang yang nggak tahu juga bahwa dia konservatif. Gengsi. Jadi dia nggak tahu kan. Oke, saya konservatif. Tapi dengan tahu konservatif, kenapa? Ini juga perlu tahu. Tadi kan Mas Doli bilang, saya pernah tertipu, saya pernah ini, pernah itu. Disadari, dan kemudian kita bisa membalikan kan. Kita membalikan mindsetnya. Oke, waktu itu pernah tertipu ya. Pada waktu Mas Doli tertipu, itu Mas Doli ngerti nggak sih apa yang ditawarkan? Misalnya ya. Ya, saya sih waktu itu ya nggak baca-baca banget sih. Saya percaya sama orangnya gitu kan. Berarti Mas Doli, kalau Mas Doli waktu itu baca aja, Mas Doli tertipu nggak? Enggak sih. Jadi bukan harusnya kemudian no gitu ya, tapi harusnya belajar. Oke, saya pernah tertipu, pelajarannya apa? Bukan berarti saya tidak lagi melakukan itu, tapi saya meningkatkan kesadaran saya sehingga saya bisa balik lagi ke investasi yang mungkin rasanya bagus, tapi saya lebih hati-hati sekarang. Oke. Berarti dengan kata lain, kalau kita udah memaklumi diri kita dan udah menyadari kita itu seperti apa secara karakter, sebaiknya dengan cepat kita juga harus mempelajari. Berubah ya. Harus berubah. Bukan malah kita menghindari jadinya malah Bu ya. Kalau kita hindari malah kita jadi nggak believe sama perencanaan keuangan kita nantinya Bu ya. Nah, proses itu akan disalurkan atau mungkin diutarakan di dalam Financial Wisdom Academy, atau memang ada literasi yang khusus akan mempelajari tentang hal itu Bu? Nah, kalau yang di Financial Wisdom Academy biasanya kita berupa, kalau udah ujungnya seperti ini ya, kita berupa coaching. Karena kan kita nggak bisa ya ngasih tahu ini harus ke sini ya, ini harus ke sini ya gitu kan. Jadi biarkan si orangnya yang memutuskan dengan misalnya coaching dengan investasi, coaching tentang investasi, lalu dia ya yang akan mutusin sebaiknya gimana. Apakah dia udah berani terima resikonya, ataukah dia masih takut terima resikonya? Kalau udah berani artinya dia siap mengambil resiko. Oke. Setiap orang yang akan mempelajari tentang apa makna dari setiap perjalanan hidupnya dia dalam mengelola keuangan, terutama dalam investasi, apakah orang tersebut pada saat nih, ini kan kita ngomongin hal yang buat investasi, tiba-tiba saya ngerasa kayak saya gagal. Apakah kegagalan itu membuat kita tuh memang harus cepat-cepat belajar, atau kita dikasih spread waktu dulu beberapa saat untuk mempelajari, atau sebaiknya kita balik lagi ke porsi kita yang pertama, yaitu adalah masuk ke profil resiko yang pertama dan hati kita dulu. Jadi yang mana yang harus diurutin Bu? Kesiapan dulu ya. Kesiapan dari dirinya dulu. Kemudian meningkatkan energi diri dulu. Mundur dulu sedikit ya Bu ya. Baru kemudian bisa mengambil langkah selanjutnya. Karena kalau kita ngambil langkah selanjutnya misalnya gini, wah saya kok salah ya,
Oke, nih harusnya begini. Oke, saya mengambil langkah ini. Tapi tidak dengan sadar, tidak tenang, tidak tahu apa yang diputuskan, maka biasanya juga diakhiri dengan penyesalan juga akhirnya nanti gitu. Jadi tadi kembali lagi mengenali, mundur, lihat sebentar, meningkatkan energi diri dulu. Diri itu dalam arti banyak tadi ya, pikiran, pengetahuan dan sebagainya, emosinya juga, baru kemudian lanjut berikutnya. Ternyata di dalam Financial Wisdom Academy itu mengajarkan teknik jeda berarti ya Bu. Jeda bahwa kita harus ya tenang dulu, tarik nafas dulu, jangan buru-buru dulu, karena nanti kalau enggak malah kita sendiri yang belum siap menghadapi kondisi itu. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Dan jeda ini kalau kita ngomong ya Mas Doli, di luar dari keuangan pun, dalam hidup itu yang saya temuin, orang paling jarang itu jeda dalam hidupnya, karena dia terlalu sibuk bekerja, terlalu mengejar, ya, terus lari terus gitu loh Mas Doli. Ngebut lagi larinya. Ngebut ya. Misalnya nih ada orang misalnya belajar gitu kan ya. Belajar bagus nggak? Bagus. Berikutnya, oke, saya udah belajar ini, belajar lagi. Ya, bagus ya. Investasi bagus terus, tapi terus saja gitu, nggak pernah diam sejenak. Coba saya lihat diri saya dari atas. Udah belajar ini, udah ngapain dengan ini? Apa yang sudah dilakukan dengan investasi puluhan juta di sini? Apa sudah kamu lakukan? Ada yang cuman taunya belajar, ya, cuman taunya ngambil sertifikasi, nambah gelar, ya. Apa itu yang mau dimauin, gitu kan? Sebetulnya kalau dia bisa, oke, ini aja saya nggak terapkan di pekerjaan, padahal harusnya kan bisa tuh ya menerapkan di pekerjaan, gitu kan? Betul. Dengan menerapkan di pekerjaan, kamu lebih berprestasi, kamu lebih dilihat orang bahwa kamu bisa memanage misalnya dan sebagainya. Kamu akan lebih naik pangkat atau dikasih gaji naiknya lebih banyak karena kamu menerapkan. Itu kan harusnya begitu gitu. Itu yang saya lihat banyak orang lupa. Kadang-kadang yang membuat kita jadi nggak normal itu adalah kita lupa diri ya Bu ya. Diri kita tuh kayak apa ya. Harusnya kita menyadari diri kita dulu, kasih waktu untuk diri kita, dan lihat lagi ke bawah bahwa ternyata kita udah ngapain aja buat apa yang udah kita lakukan gitu ya Bu ya. Benar. Teknik dalam godaan investasi yang harus wajib, kudu, fardu ain nih Bu ya, bukan fardu kifayah ibaratnya gitu ya. Adalah mengenali diri kita dulu berarti ya Bu ya. Ya. Mengenai diri, profil resiko kita, tahu tujuan keuangan kita dengan baik. Inilah paling enggak ini dulu lah. Jika kalau tiga-tiga tidak dilakukan Bu dengan baik, ya udah nggak usah ngomong yang lain. Artinya kalau gagal itu karena gara-gara kamu. Karena investasi itu mungkin bisa berganti-ganti, situasi bisa berganti-ganti. Tapi kalau diri kita nggak dikenalin, nggak tahu profil risiko kita kayak apa, nggak pernah belajar lagi. Nih kalau kita ngomong kan segala tuh berubah ya. Betul. Kayak kripto. Itu menarik tuh Bu. Ya kan? Kripto tuh gimana sih belajarnya? Jujur gitu saya kan, nggak ngerti sih Bu pelajaran itu. Iya, kita kan ya kalau tidak ada ketertarikan, kita nggak belajar, kita juga nggak melakukan kan. Betul. Tapi ada juga orang yang nggak belajar, tapi karena gila untungnya gede, masukin di situ, ya kan, kayak seperti itu ya. Jadi kita tahu dunia berubah. Menjadi selalu pengetahuannya kita harus yang terkini. Terkini ini nggak seharus semuanya. Kalau kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi juga jangan nggak mau semuanya gitu loh. Dan selalu saya pernah ketemu nih Mas Doli, orang yang selalu bilang dulu saya begini, dulu saya begini. Nah, orang udah kata dulu, biasanya dia kagak belajar lagi tuh sampai sekarang. Dulu kan gini, ya dulu, sekarang ya kan. Jadi itu kata-kata yang saya bilang kalau saya begitu dengar dulu saya begini. Nah, ya. Artinya mungkin orang ini lupa untuk mengikuti ya perkembangan zaman. Saat ini banyak yang berubah sih.
Volatility ya Bu ya, jadi terus berubah, apalagi kita udah banyak banget hal yang udah kita lakukan, terutama di dalam proses. Tadi Ibu juga udah jelaskan tentang kripto, nggak semuanya juga kadang-kadang hidup ini tuh stabil. Kemarin tentang investasi yang ini, sekarang investasi yang itu, nanti apa lagi. Tapi kalau kita nggak mawas diri atau kita nggak jaga diri kita dengan pemahaman yang baik secara literasi, jadi kita nanti lama-lama stagnan juga atau buntu juga ya akhirnya Bu. Malah kita bahkan ada orang juga ya, karena kejadian dia terkena godaan investasi, malah jadi kapok berinvestasi Bu. Iya. Nah, itu gimana tuh Bu cara nyikapin orang-orang yang kapok investasi tuh gimana? Sedangkan usianya produktif, kerjanya lagi bagus, saat yang tepat, lu kenapa nggak investasi aja di tempat yang A, B, C, D, E, F, G? Nggak, gue trauma. Itu gimana tuh Bu? Kayak yang tadi lagi trauma, kita mesti jadikan itu pelajaran. Kenapa saya kok salah? Jadi jangan langsung, udah pokoknya saya rugi. Oke, pelan-pelan. Kamu rugi itu kalau dipikir kenapa sih? Kembali lagi, diam sejenak, tenang dulu. Why? Kalau kita udah menemukan jawabannya, karena sebetulnya saya misalnya ya, saya udah nyiapin ini. Saya cukup ngerti tentang ini. Saya udah tanya juga ke orang-orang yang ahli. Tapi ternyata saya tetap gagal. Itu mungkin aja once in a lifetime. Mungkin loh. Bener kan Mas Doli? Ya udah, memang kalau kamu udah lakukan yang terbaik lalu kamu gagal. Ya jangan kemudian kamu gak mau melakukan lagi dong. Kamu coba lihat orang-orang lain di luar sana yang melakukan hal yang sama dengan kepintaran seperti kamu dan dia berhasil. Karena ada satu lagi psikologi tentang money ya, yaitu gini. Biasanya ketika orang rugi, orang itu mengalami sakit yang demikian dalam dibandingkan dengan kebahagiaan dia ketika dia untung untuk jumlah yang sama. Contohnya gini, saya rugi 1 juta Bu. saham. Aduh Mas Doli, saya uangnya juga memang cuma sedikit ya, jadi 1 juta nih gila sakit banget Mas Doli, 1 juta gitu ya. Terus tapi saya lupa bahwa yang lalu-lalu saya untung saham tuh lumayan loh. 1 juta, pernah juga 2 juta ya, 1,5 juta, 1 juta, udah berapa kali tuh saya untungnya. Tapi secara psikologi saya lebih mengingat ini dibandingkan yang keuntungannya kemarin ya. Nah karena itu sebagai seorang teman, misalnya Mas Doli bisa ngingetin saya tuh, Boki rugi ini berapa kali? Oh ini udah yang kedua loh. Selama ini kalau dihitung-hitung untungnya gimana? Iya sih, sebetulnya saya 8 kali untung nih, saya untung 8 juta misalnya ya. Ini rugi 2 juta. Masa gara-gara ini Bu Oki nggak mau lagi main saham, sekarang maunya taruh aja di bawah bantal gitu ibaratnya gitu kan. Nah ini perlu orang-orang yang ngerti tentang psikologi of money juga. Jadi mengingatkan dia, ketika dibalikin gitu kan langsung saya juga berpikir ya, bener juga ya Mas Doli ya. Saya sebetulnya selama ini untung, cuman kali ini aja nih ruginya nih lumayan gede nih. Misalnya juga kalau ini agak sama angkanya, misalnya nih saya untung 8 juta, kali ini saya rugi sekaligus 3 juta atau 4 juta. Padahal biasanya untungnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kan main saham masih lebih banyak untungnya gitu. Iya. Nah itu sih yang kadang-kadang kita perlu belajar, perlu ngobrol, perlu punya lingkungan yang bisa diajak diskusi ya, untuk supaya mengingatkan kita tentang hal-hal seperti ini. Lupa diri jadi kali ya Bu ya, lebih tepatnya ya. Jadi dia kayak ternyata udah sempat mengalami resiko yang mungkin hancur banget, padahal sebenarnya udah untung juga sebelumnya kalau ditarik ulur. Nah berarti mindset dari diri kita yang harus bisa mensyukuri setiap proses yang udah kita lakukan gitu ya Bu. Bagus banget tuh kata-kata mensyukuri Mas Doli. Sebetulnya kata syukur itu membuat kita punya mental yang selalu berkelimpahan. I see. Ya, bersyukur. Ini setiap hari ini kita bersyukur itu udah membuat kita lihatnya positifnya kan. Iya. Kurangnya ada, kurang, saya tahu ada kurangnya, tapi saya fokusnya pada
positifnya, bukan pada kurangnya. Ini bagus banget, memang harus bersyukur ya Bu. Ya. Tambahan berarti godaan investasi itu sebenarnya ada di diri kita. Tapi kalau kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita punya, kita susah nanti mau melangkah lebih lanjut ya Bu ya. Kalau kita nggak punya literasi yang kuat, tidak tahu profil resikonya, terus juga kita tidak memahami betul profil kita seperti apa gitu ya Bu. Dan tadi psikologi uangnya. Psikologi uangnya juga. Itu kita perlu tahu memang itu kan sudah disusun ya disusun dalam sebuah buku oleh orang-orang yang ahli gitu kan. Ternyata ada seperti ini loh gitu. Dengan kita baca, dengan kita sering dengar, hal ini mengingatkan kita untuk tidak kemudian udah gua nyerah gitu. Teman-teman seperjalanan, ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata di dalam godaan investasi, ternyata di dalam perencanaan keuangan yang paling penting untuk kita pelajari itu adalah mengenali diri kita, dan dari segi mental, fisik, bahkan dari segi spiritual harus benar-benar dari perilaku atau pikiran juga kita harus jaga. Karena kalau enggak, nanti pada saat terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan ada di kita, wah kita malah jadi ngerusak segalanya. Thank you Bu Oki untuk sharingnya, bahwa ternyata saya jadi makin optimis nih untuk berinvestasi jadinya. Oh iya. Nah, jadi pengen pelajari lagi ilmu-ilmu investasi, karena walaupun mungkin sekarang kondisinya konservatif, kayaknya ilmu agresif lagi happening saat ini, harus kita pelajari lagi ya Bu ya. Oke, teman-teman seperjalanan, sekali lagi thank you sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa kalau mau sharing, tulis aja di kolom komentar ya. Teman-teman boleh juga DM Bu Oki, dan pastinya ikutin terus perjalanan Financial Wisdom Academy kita. Teman-teman bisa banyak sekali informasi terkait dengan perencanaan keuangan, terutama untuk teman-teman yang baru mulai atau sedang menuju puncak-puncak kesuksesannya teman-teman. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Sampai jumpa. Bye.